Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. DPRD Sumsel segera koordinasikan masalah antrean panjang pembelian solar subsidi di SPBU dengan pihak Pertamina. Warga Kota Palembang diimbau menjaga asupan air yang cukup dalam menghadapi ancaman dehidrasi saat musim kemarau ekstrim. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Minggu 29 Juni 2025. Saya Tata Edin, sinilah berita selengkapnya. DPRD Sumsel segera mengkoordinasikan masalah antrian panjang pembelian solar subsidi di SPBU dengan pihak Pertamina. Antrian panjang pembelian BBM jenis solar subsidi pada sejumlah SPBU di Kota Palembang menuai perhatian dari wakil rakyat. DPRD Sumsel mengagendakan untuk berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mencari tahu duduk permasalahan yang terjadi. Anggota DPRD Sumatera Selatan Novianto mengaku miris dengan kondisi ini, mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi dan gas. Untuk itu DPRD dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pertamina terkait antrian BBM yang masih terjadi. Apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat Sumatera Selatan termasuk terkait dengan antrian BBM yang di akhir-akhir ini semakin terjadi. Nanti kita akan segera berkoordinasi meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan masalah. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebelumnya meminta agar Pertamina memperhatikan suplai BBM sesuai dengan kebutuhan dan mencegah segala tindak penyelewengan BBM subsidi di Sumsel. Bila kemudian masalah antrian BBM ini tidak juga dapat diatasi dalam beberapa hari ke depan, Gubernur menyatakan akan memanggil pihak Pertamina. Riana Pridani melaporkan. Selanjutnya pendengar, warga Kota Palembang diimbau untuk menjaga asupan air yang cukup dalam menghadapi ancaman dehidrasi saat musim kemarau ekstrim. Dr. Zulher dari Rumah Sakit Muhammad Usin RSMH Palembang mengatakan Indonesia masuk dalam iklim tropis, namun suhu panas yang saat ini terjadi tidak menyebabkan panas hingga 40 derajat Celcius, karena rata-rata suhu di Indonesia saat musim panas 33 hingga 34 derajat Celcius. Suhu tersebut masuk dalam kategori panas yang juga harus diwaspadai oleh manusia, namun menurut Dr. Zulher, manusia juga harus mewaspadai kekurangan cairan atau dehidrasi saat musim kemarau dengan cuaca panas yang menyengat. Dr. Zulher mengatakan kekurangan cairan mengakibatkan tubuh yang tidak sehat, bahkan merasakan kegelisahan akibat kekurangan cairan itu. Untuk itu, Dr. Zulher menghimbau masyarakat menghindari atau jangan terlalu lama di bawah paparan sinar matahari saat musim panas. Kemudian selalu menyediakan kebutuhan cairan pun saat musim panas. Untuk meningkatkan kebutuhan itu, diperlukan 3 liter air atau lebih per hari. Termasuk dalam negara tropis, tidak terlalu kedinginan dan tidak terlalu kepanasan. Kalau sekarang kan kita dengar di Saudi Arabia itu sampai 43 sampai 50 Celcius, kita 33, 34, tapi itu pun sudah cukup panas ya. Yang kita takutkan untuk panas ini adalah dehidrasi. Jadi karena panas, biasanya proses penguapan, baik itu dari kulit maupun dari pernafasan itu akan semakin tinggi. Sehingga akibatnya akan terjadi dehidrasi. Kalau sudah terjadi dehidrasi, ya sama dengan kita diare. Kekurangan cairan yang keluar dari diare hampir sama dengan yang keluar dari kulit dan dari pernafasan. Dan itu menyebabkan tubuh kita tidak fit, kekurangan cairan, akan menimbulkan berbagai penyakit lain, biasanya sampai letargi itu sampai kita gelisah begitu ya. Dr. Zulher juga menyebut cairan yang baik adalah air mineral, namun jika kondisi tubuh yang memerlukan kebutuhan manis juga dapat ditambah gula seperti air teh. Sementara untuk air elektrolit, Dr. Zulher menyebut dapat dikonsumsi namun tidak berlebihan. Sedangkan untuk kondisi vitamin D yang baik dari sinar matahari, Dr. Zulher juga mengingatkan antara pukul 8 hingga pukul 9 pagi.
RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, seorang pemuda di Palembang menjadi korban penipuan setelah menjual telepon genggam dengan uang palsu. Seorang pria di kota Palembang menjadi korban penipuan saat hendak menjual ponsel miliknya. Ponsel yang ditawarkan seharga 4,8 juta rupiah tersebut dibayar dengan uang palsu pecahan 100.000 rupiah oleh sang pembeli. Korban berinisial WA, warga Jalan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, mengalami kejadian tersebut Sabtu di Jalan Yusuf Singa Dekade. Dirinya bertemu langsung dengan pelaku dan menyerahkan ponsel setelah menerima pembayaran. Uangnya diterima langsung di tempat. Tapi setelah sampai di rumah, barulah dirinya sadar kalau semua lembaran uang tersebut adalah palsu. Tertipu uang palsu, pasti udik. Aku tuh udik beli lokasi kan, depan Citraland. Aku tidak tahu mana itu palsu lah. HP iPhone 13, ROM 48, kita 800. Tak terima hal tersebut, WA melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang sambil membawa barang bukti. Laporan korban kini tengah ditangani unit reskrim dan ia berharap pelaku segera ditangkap. Lamsihar Silitonga melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Taman Adipura Muara ini menjadi salah satu tempat rekreasi favorit warga saat libur panjang Tahun Baru Islam. Taman Adipura di Muara Enim, Sumatera Selatan menjadi salah satu destinasi utama warga untuk menikmati suasana asri dan bersantai. Taman yang terletak di tepi jalan lintas Sumatera ini tampak ramai pengunjung. Diresmikan oleh Bupati Hamuzakir Saisohar pada tahun 2015. Taman ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meraih penghargaan Adipura untuk kota terbersih. Taman ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti arena bermain anak, ayunan dan perosotan, kolam retensi untuk memancing, serta air mancur menari dan lorong LED yang menyala indah saat malam hari. Pepohonan yang rindang juga menciptakan suasana sejuk, menjadikan taman ini tempat ideal untuk berfoto, bersantai maupun berkumpul bersama keluarga. Lita, seorang pengunjung, mengungkapkan kepuasannya menikmati berbagai aktivitas di taman tersebut. Ia juga menyukai jogging, melukis dan memancing bersama keluarga serta mengapresiasi kebersihan taman serta petugas kebersihan yang rutin membersihkan tempat tersebut. Oh ya, taman ini bagus, rapi, indah. Boleh mengajak warga ke taman ini. Di sini ada permainan anak-anak, ada kolam, ada penghijauan, dan banyak lagi yang lain. Di sini ya jalan-jalan, ngajak keluarga, memancing, melihat, melukis, anak-anak. Pada dasarnya terjaga, tidak ada kebersihan yang membersihkan taman ini, jadi bersih dan rapi. Ditambahkan Lita, selain fasilitas yang memadai, akses menuju Taman Adipura juga mudah. Letaknya yang strategis di jalan lintas Sumatera memungkinkan kendaraan luar masuk dengan lancar, memudahkan warga lokal maupun wisatawan untuk datang berkunjung, khususnya pada waktu sore hingga malam hari. Taman Adipura kini menjadi ikon kebanggaan Muara Enim. Lebih dari sekedar ruang terbuka hijau, taman ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta menyediakan tempat rekreasi keluarga yang menyenangkan dan mudah dijangkau. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Wasra khas Kabupaten Banyuasin kembali mencuri perhatian publik dalam gelaran Kria Sriwijaya Fashion Parade 2025. Dekranasda Banyuasin tampil memikat dengan mempersembahkan bajumpa motif pedade serangkai. Mengusung tema Rumah Bari Pesira, karya ini merupakan hasil kolaborasi antara Dekranasda Banyuasin dan Lembayung Etnik yang menampilkan sentuhan kultural khas bumi Sedulang Setudung dalam balutan mode kontemporer.
Ketua Dekranasda Banyuasin, Nabilah Askolani Putri mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan penampilan Bajumpa di panggung mode tingkat provinsi. Bajumpa, akronim dari batik jumputan pedade, merupakan kain khas Pangkalan Balai yang memadukan dua teknik dalam satu kain. Jumputan dan batik, baik tulis maupun cap, keunikan ini menjadi Bajumpa sebagai simbol pertemuan antara warisan dan inovasi. Ajang Kria Sriwijaya Fashion Parade 2025 diikuti oleh 13 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Acara ini digagas oleh Ketua Dekranasda Sumsel, Febrita Hermanderu, sebagai ruang ekspresi budaya sekaligus promosi wastra daerah. Dengan tampilnya Bajumpa di ajang ini, Banyuasin kembali menegaskan komitmennya dalam merawat identitas budaya melalui sentuhan kreatif dan kolaboratif. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini diantaranya. DPRD Sumsel segera berkoordinasi masalah antrian panjang pembelian solar subsidi di SPBU dengan pihak Pertamina. Warga Kota Palembang diimbau menjaga asupan air yang cukup dalam menghadapi ancaman dehidrasi saat musim kemarau ekstrim. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.